akhirnya curiganya gini, ketika zuhur, saya kan berangkat masjid, zuhur, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Loh, itu mau wongi, saya tanya. Jamak? Saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak? Enggak gitu. Tolonglah diusahakan, duit segini ini nggak ada artinya sampean, dengan sampean hormat sama keluarga Nabi, nggak ada artinya. Kan mintanya 500, bib ini adanya 300. Sampean ini loh kok, saya yakin nggak punya sampean, gitu. Dulu bapak saya ingat pesan seperti itu, tapi saya nggak tahu pesannya seperti itu seperti apa. Apa namanya, apa firasatnya seperti apa saya nggak tahu. Pokoknya hati-hati, nggak semua kata dia gitu. Bapak ini seperti ini ya karena mereka berilmu, tapi ada yang tidak gitu. Belum tentu mereka dulia. Sampun sanjang ngoten almarhum bapak kula riyen niku. Gitu. Saya memang kebetulan termasuk pejuang NU dari mulai jadi Banser Ansor tahun 60. Ibu saya sudah jadi muslimat juga, ketemunya pun di organisasi itu, di Fatayat sama Ansor. Jadi jenengan mulai sejak kecil itu sudah dari kalangan kultur dan struktur NU. Keluarga struktur kultur NU gitu. Dan kebetulan sekarang saya menjadi ketua ranting di Desa Sumur. Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Ketapang, Lampung Selatan. Saya benar yang dikatakan bapak saya dulu, apa iya gitu. Tapi kalau melihat kelakuannya itu kok memang ada sedikit ketidakpercayaan, ada keraguan waktu itu. Ada keraguan. Bahkan kawan saya yang nelpon Pak Yai itu, Pak Ustadz Suryadi, beliau yang malah kenceng. Beliau bilang, saya baru pegang HP loh. Berpuluh-puluh tahun saya nggak pegang jadul, HP. Tapi HP jadul. HP jadul bahkan buatan pegang Yai. Karena beliau itu tukang pandai besi. Tukang pandai besi. Gitu. Kebetulan sama Kiai Sukron deket, beliau itu nganggap saya ini pokoknya jadi kesetnya Kiai. Kulo nggih ngoten tumut. Nggih Pak Sursami kali kulo, di mana Kiai kalau ada apa-apa dengan Kiai kita yang di depan. Mau jadi kesetnya Kiai, artinya ketika Kiai itu dihina, saya juga tidak terima. Tapi Kiai nggak mau mengesetkan orang lain ya. Boten. Tapi justru awak dewe sing nganggep bahwa saya kesetnya Kiai itu, artinya biarlah saya yang kalau ada apa-apa baik biar kita. Gitu. Cuma prakteknya banyak Kiai yang tidak mau. Nggak mau. Istilahnya ayo bareng-bareng. Yai kula niku Yai Sukron. Mbak Yai Muhammad Sukron itu luar biasa, nggak mau diperlakukan dengan istimewa itu, nggak mau. Mboten purun. Lah kebetulan kula ten Lampung niku nggih. Nek enten Habib. Tolong bahasa Indonesia ya. Karena misalnya ada yang iya. Ketika ada Habib nyebrang baik dari Jawa, ada yang dari Pemalang. Dulu Habib Husin namanya. Pemalang Jawa Tengah. Pekalongan itu. Datang nyebrang, mampir ten Ken kulo, Pak Suryadi sama Pak Ustadz Sudirman. Nah mampirnya itu pasti bawa dijualin gitu. Tapi harganya mahal? Dengan sedikit maksa, 10.000. Harga itu 5.000 kalau dijual. Dulu. Harga itu kalau dijual 5.000. Tasbih yang ada kotaknya di ujung itu loh. Tasbih itu. Gangsal 5.000 itu dulu. 5.000 dijual ke saya, 10.000 untuk dijualin. Saya, waduh, ini harganya berapa? Udah ambil 50 aja. Ini untuk diri Rasul loh. Sama dengan sampean tuh hormat sama Rasulullah, keluarga Rasulullah. Gitu. Sama dengan sampean hormat sama Rasulullah dengan menghormati keluarga Rasulullah ini, gitu. Udah ambil aja. Nggak ada artinya duit 1.500.000 nggak ada artinya. Nggih kula dalaken karena maksa kan. Ini saya jual kemana? Akhirnya ya pokoknya saya ambil di rumah numpuk. Siapa mau yang mau silahkan ambil lah. Berarti intinya jenengan nggak
ingin menjualkan tapi menolong gitu. Gitu. Iya, karena itu tadi, karena saya menganggap beliau durian Rasul, ya wis lah. Tapi satu kali, dua kali, tiga kali saja atau sering ya? Setiap nyebrang bawa poster, bawa poster HP, bawa ini gitu. Tadi foto Habib itu ya? Nggih. Banyak yang isinya banyak itu? Nggih, kalau sholawat nopo niku sing supe kula. Wonten gambare. Mungkin supe kula. Pokoknya ini bawa ini. Busoro dereng lahir, Busoro nembe lahir 5 tahun yang lalu nggih. Dereng. Selawat Nariyah, Munjiah. Nggih, dereng. Disukani niku, nah mesti kula gangsal atus. Enten malih sing Habib sing ten mriku. Namine Habib Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi niku penggaweane keliling. Berarti ke kiai-kiai yang memiliki musola, takmir masjid, pokoknya kiai ada lagi kiai yang kenalan jenengan di sana datang beliau datang dan awalnya emang saya kasih uang bensin nih, Bib, adanya segini. Barangnya nggak usah. Besok datang lagi. Enggak, saya butuhnya itu 300. Tolong sih diusahakan ngoten. Nggih mboten mau. Nah, istriku sampean timbangan kayak wong ngono gak jelas, kata istri saya itu. Mending sampean kayak anak yatim genah katanya gitu. Jelas. Istri kula niku marah ya, karena bendarane kan. Nggih, istri kula saya minta, ternyata istri saya seperti itu. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan ten kula niku di tempat saya itu tidur di kursi itu. Duran. Nggak takut nanti anak jenengan diapa-apakan? Nggak ada curiga? Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya ya saya yakin Durian Rasul. Cuman saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur saya kan berangkat masjid. Bib, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Iki mau wonge saya tanya. Jamak? Saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak? Enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih wong liyane cerak ya. Beda. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rumahnya itu deket. Masih Lampung Selatan sama Lampung Selatan. Berarti antara dua waktu sholat itu terlalui ya? Enggak. Bisa. Dan di tempat saya kan kalau dia mau duran kan duran dulu, nanti asar sholat di depan rumah. Iya. Ternyata sampai asar di depan di rumah saya tanya istri saya, tadi numpang sholat enggak? Enggak. Sampai asar, Bib ini udah asar. Mungkin sholatnya di Mekah ya? Kan khusus ini. Bilang gini ketika, Bib, gampang kalau saya makan, saya dekat sama Rasulullah gitu. Ya benar berarti. Dekat sama Rasulullah. Oh ya. Cuman saya udah mulai apa iya kalau dulu ya Rasul boleh meninggalkan seperti kan itu. Berarti kan kemungkinan kan hak istimewa. Kalau sama dengan jenengan punya pesantren nggih. Jalan jenengan itu kan nggone abahku dhewe kok. Musola pesantren ini milik abah saya. Saya begitu. Saya tanya itu luar biasa dengan jawaban itu, saya mikir enak bener gitu loh. Dispensasi seperti itu karena Durian Rasul sholatnya karena dekat dengan Rasulullah gitu. Sementara Rasulullah menyuruh umatnya semua untuk sholat gitu kan, tanpa terkecuali lah. Kok ini enak bener gitu. Berarti ini terjadi menimpa panjenengan itu tidak hanya 5 tahun 10 tahun tapi lebih gitu. Sering. Nek sing tetanggi kula kebetulan madosi kula mboten nyari saya nggak ketemu, ada Habib nggak tahu dari Madura. Saya tanya Habib siapa, dia lupa namanya. Datang ke rumah saya, kata istri, tadi ada orang 2 mas, kayak orang Arab. Dari luar Lampung, kok bisa kenal? Jenengan ada rekom dari teman? Dari teman. Kalau kan nanti yang ditujukan selalu, kalau nggak saya, Ustadz Sudirman, terus Ustadz Suryadi, Ustadz Muiz. Kalau ada Habib pasti mampir, mampir ke sana, mampir, gitu. Mungkin ada yang bilang mampir aja ke sana. Terus pernahkah ya ini, mohon maaf ya saya potong sebentar. Apakah pernah ketika jenengan ngasih uang atau apalah ya, terus karena kurang dari permintaan Habibnya terus marah? Nek marah mboten. Ya tolonglah diusahakan.
duit segini ini nggak ada artinya sampean, dengan sampean hormat sama keluarga Nabi, nggak ada artinya. Kan mintanya 500, Bib ini adanya 300. Sampean ini loh kok, saya yakin nggak punya sampean, gitu. Kan sebelumnya jenengan juga nggak persiapan, Enggak, gitu. Dadak langsung. Karena saya kan minta sama istrinya adanya 300 mas, Yang bawa duit yang ini istri. duit ini untuk itu Belanja, besok ya. gitu. Nah, saya cerita ini, saya malah nih sih saya ini kurang loh. Udah besok pasti dapat. Orang Madura ini jualan sate, Pak saya ini jualan sate. Tekon yang gue sampean nggak ada, Mas Agus ke rumah sampean nggak ada, ke tempat saya Langsung ke jualan sarung 1 juta, mau nggak mau pokoknya harus dikasih 1 juta. sarung satu sih. Sarung satu. Sarung sutra ya paling. Nggak tahu, ditunjukin sarungnya ternyata sarung biasa. Tapi yang mungkin harganya dikasih 150. Dikasih 1 juta. Dikasih akhirnya, kena dia 1 juta. Nah, dia cerita karena polemik nasab ini baru cerita ke saya. Kok nggak pernah cerita sampean kalau sampai didatengin? Iya dulu nggak cerita. Istri saya cerita, katanya datang ke rumah saya. Iya datang ke tempat sampean nggak ada. Gitu. Sini yang orang Madura siapa nanya? Ada tuh di sebelah tukang sate. Dia dari Madura ya. Nggak tahu siapa Habib siapa, saya nggak tahu. Ya inilah para pemirsa, khususnya para kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama, ibu-ibu muslimat fatayat semua ya, dengarkan. Korbannya itu warga NU. Kok malah jenengan wahai para kiai yang duduk di Suriah ya, Mustasar, PW, PC, MWC, Ranting, kok malah tambah diam saja, nggak berani bersikap ya. Bersikaplah yang tegas, tidak harus keras, tegas bahwa ini tidak benar ini, gitu loh. Ini nggak benar ini. Nah, setelah itu kecurigaan panjenengan lanjutkan ke penelitian. Apa benar para Habib itu min dzurriyyati Nabi kita atau hanya omong kosong belaka? Apa penipuan ya, untuk menipu umat ya, untuk membohongi umat dan masyarakat lah. Wajib jenengan lakukan gitu. Investigasi seperti ini supaya tidak semakin banyak korban-korban lainnya. Ini bukan settingan saya, bukan beliaunya sendiri. Enggak. Tidaknya panjenengan yo saya itu keliling kemana-mana. Dan ini alhamdulillah ya sejak acara tesis nggak ada lagi yang nggak berani gitu. Nggak ada yang lagi yang datang, alhamdulillah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah terus harapan saya sebenarnya saya di posisi ranting ya, yang berjuang tidak pernah dari bawah cari hidup di NU, enggak menghidupkan NU. Jadi saya wakafkan lah ya untuk di khususnya di tempat saya sendiri yang orang nggak kenal NU, kita kenalin NU ya, walaupun kadang ya nombok lah 100-200 nggak ada yang pernah untung, nggak ada. Jadi itu berjuang. Jadi harapan saya itu ini mbok dibatsul masailkan gitu loh, gitu. Harapan saya seperti itu.